Saya Lalo Audina Haliza Rahman, NIM L1A 091066, kelas B, akan menjelaskan tentang awal mula kemunculan analisis politik luar negeri dengan 3 generasi. Oke, langsung saja. Kritik terhadap unitary state actor dan munculnya analisis politik luar negeri. Analisis politik luar negeri dapat dikatakan sebagai buah hasil atau lahir dari adanya kritik terhadap unitary state actor, suatu kritik karena ketidakpuasan terhadap realisme yang dominan dalam hubungan internasional setelah Perang Dunia II. Kemudian adanya penekanan dari realisme pada negara yang dikatakan sebagai aktor utama utuh yang mengejar atau mengupayakan kepentingan nasional, kekuasaan, sangat rasional dan efisien dalam pembentukan keputusan, menjadi sorotan utama ketidakpuasan tersebut. Dalam menganalisis komponen-komponen yang mempengaruhi politik luar negeri, bukan berarti state itu tidak penting, namun bagaimanapun suatu keputusan politik luar negeri yang dihasilkan oleh berbagai komponen, berbagai faktor, dan kepentingan di dalam negeri dalam hubungan dengan negara lain akan dilihat sebagai keputusan utuh suatu negara. Letak kontribusi analisis politik luar negeri adalah memahami keputusan politik luar negeri suatu negara secara utuh, bahwa dalam keputusan tersebut melibatkan para manusia sebagai pembuat keputusan dengan ragam pemikiran dan hal-hal yang mempengaruhi mereka secara kompleks. Aspek lain dari kritik analisis politik luar negeri terhadap realisme berkaitan dengan asumsi rasionalitas yang digunakan oleh realisme. Merujuk pada pendapat Hudson dan Ford yang menyatakan bahwa para pembuat keputusan tidak bertindak secara rasional dalam pengertian klasik. Oleh karena itu, analisis politik luar negeri banyak meminjam ilmu-ilmu sosial lainnya seperti psikologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan geografi untuk mempelajari pembuatan keputusan oleh manusia. Next. Di sini ada pembagian generasi analisis politik luar negeri. Pembagian yang pertama, generasi yang pertama diperiodisasikan pada tahun 1954 sampai dengan 1974 yang merupakan peletakan dasar analisis politik luar negeri yang kemudian menjadi landasan perkembangan analisis selanjutnya. Generasi pertama dikonstruksikan oleh kaum behavioralis pasca Perang Dunia II. Mereka mentransformasikan ilmu sosial dengan pendekatan yang bersifat eksak atau ilmu alam. Generasi tersebut merupakan pemikir klasik. Generasi ini menekankan pada struktur dan proses dari kelompok kecil pembuat keputusan luar negeri yang bekerja dan memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi dan birokrasi besar. Kemudian di sini ada juga pemikirannya mengenai model-model pembuatan keputusan. Yang pertama itu ada model actor rasional, yang dimana negara-negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian yang kedua ada model organisasi. Di sini maksudnya para pembuat keputusan bekerja dalam keterbatasan informasi dan waktu, mencoba untuk menemukan solusi dengan tujuan meminimalkan resiko kegagalan. Kemudian yang terakhir itu ada model birokrasi atau politik istana, yang dimana politik yang terjadi di pemerintahan atau istana. Selanjutnya generasi kedua. Generasi kedua ini diperiodisasikan pada tahun 1974 sampai dengan 1993 yang merupakan lanjutan dari generasi pertama. Di mana generasi kedua lebih menekankan pada beberapa konsep, yakni yang pertama, pembuatan keputusan pada kelompok-kelompok kecil atau small groups. Kelompok-kelompok ini tentu perlu dibahas karena memiliki pengaruh terhadap pembuatan keputusan.
Kelompok ini dimulai dari organisasi-organisasi kecil sampai dengan organisasi besar, bahkan birokrasi. Selanjutnya itu yang kedua, fokus perhatiannya adalah pada proses organisasi dan politik birokrasi. Disinilah para peneliti mengkaji seberapa jauh proses organisasi dan politik birokrasi mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Di mana tujuan akhirnya nanti akan membangun teori perilaku politik luar negeri yang dapat diterapkan untuk semua negara dan waktu. Oke, next, generasi ketiga. Generasi ketiga ini diperiodisasikan pada tahun 1993 sampai dengan sekarang, di mana pada generasi ketiga ini berkembang kemunculan teori-teori kritis dan konstruktivis, serta menjadi generasi pelengkap dari kekurangan-kekurangan yang ada pada generasi sebelumnya. Konstruktivis juga meramaikan generasi ketiga ini dengan pendekatan pada peranan ide, kesepakatan, dan fakta sosial di masyarakat dalam proses konstruksi suatu identitas politik luar negeri suatu negara. Menurut Paul William, setidaknya ada komitmen penting dari analisis politik kritis dalam pembentukan kebijakan luar negeri non-negara, yakni yang pertama, politik luar negeri kritis harus empiris tanpa perlu menjadi empirisis. Artinya, analisis harus melihat studi kasus aktual dan mencari bukti-bukti, tetapi dalam sebuah komitmen teoritis dan normatif yang eksplisit. Kemudian yang kedua, baik struktur maupun agen perlu diperhitungkan dalam analisis. Dan yang ketiga, analisis kritis dalam politik luar negeri menolak definisi politik yang sempit dan eksklusif sebagai interplay antar variabel pemerintah saja, melainkan memperhitungkan juga kegiatan NGO, individual, dan pengaruh norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai tradisional. Kemudian yang keempat, di sini analisis kritis harus tetap sensitif pada potensi penjelasan kausalitas dan peran konstitutif ide dalam politik luar negeri. Oke, yang terakhir di sini kesimpulan. Kesimpulan dari kemunculan analisis politik luar negeri ini adalah analisis politik luar negeri atau yang kerap disingkat APLN lahir dari adanya suatu kritikan yang lahir akibat ketidakpuasan terhadap dominasi realisme dalam hubungan internasional pasca Perang Dunia II, di mana state sebagai aktor utama atau yang mengejar kepentingan nasional, power, dan rasional dalam pembentukan dan pengambilan keputusan. Menurut realisme, negara merupakan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional di mana peran dan pencapaian kepentingan nasional terletak pada negara. Sedangkan pada realitasnya, di dalam suatu negara terdiri dari banyak unsur dan kepuasan politik luar negeri yang sangat kompleks karena melibatkan banyak aktor di dalam dan juga kadang-kadang di luar negara. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang munculnya analisis politik luar negeri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.